Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 16 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 6 Maret 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bapak ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Allahumma amin. Tema fiqh ta'abbudi fi Ramadan, fikih beribadah di dalam bulan Ramadan, adalah tema yang penting. Terkhusus kita mau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika keagungan atau rasa keagungan dalam bulan Ramadan sudah mulai berkurang, ketika rasa kemuliaan dalam bulan Ramadan sudah mulai berkurang karena sudah dianggap biasa. Maka perlu kita recharge kembali perasaan ini, sehingga kita benar-benar mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu
wa jadda wa shadda al-mi'zan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Dalam artian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan istri-istrinya serta bersungguh-sungguh beribadah. Bersungguh-sungguh beribadah, para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan beberapa penjelasannya. Di antaranya adalah tatwilur rakaat, lebih menambah panjang rakaat, atau az-ziyadah fil rakaat, atau menambah jumlah rakaat saat beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini senada dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang lain. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau pada selainnya. Artinya lebih menambah beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini penjelasan dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Seperti misalkan saya bacakan beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, yaitu diantaranya adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatil Masabih. Wal adhhar annahu yajtahidu fi ziyadati at-ta'ati wal ibadah ma la yajtahidu fi ghairihi, ay fi ghairi al-'ashr. Dan yang lebih kuat kemungkinannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam menambah ketaatan dan ibadah, tidak seperti sungguh-sungguh pada selainnya, yaitu selain 10 hari terakhir. Begitu juga Al-Munawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i dari Mesir, dalam kitabnya Faidul Qadir menyebutkan ulama Islam abad ke-10 atau ke-11 Hijriah, yajtahidu fihi minal ibadah fawqa al-'adah wa yazidu fiha fil 'ashr al-awakhir min Ramadan bi ihya'i layalihi. Maksudnya beliau meningkatkan ibadah di atas kebiasaan menambahnya di 10 hari terakhir dengan menghidupkan malam-malamnya. Itulah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Al-Qastallani di dalam kitab beliau Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari mengatakan yahmalu ala tatwili fi raka'at duna ziyadati fi ma'adad, yaitu dapat dibawakan maksudnya adalah menambah panjangnya pada rakaat-rakaat sholat tanpa menambah jumlah bilangan rakaat sholat. Ini yang saya katakan tadi,
Begitu juga Fadilat Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidzi, fal jawab anna ziyadata fil 'ashr al-awakhir yuhmalu 'ala at-tatwil duna ziyadati fil 'adad. Yang artinya bahwa tambahan pada 10 terakhir yang dapat dimaksudkan adalah menambah panjang pada rakaat-rakaat sholat. Jadi rukunya panjang, sujudnya panjang, tanpa menambah jumlah bilangannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk hal tersebutlah akhirnya kita harus mengetahui bagaimana tata cara beribadah di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar kita benar-benar masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah tema yang dimaksud, yaitu fikih beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar kita di sisa-sisa Ramadan, misalkan 15 hari pertama, ya seseorang belum semangat untuk beribadah, seseorang masih mengerjakan maksiat, seseorang belum menambah banyaknya amal ibadah, maka dengan tema ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk menggapai puncak keberkahan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya temanya fiqhut ta'abbudi fi Ramadan. Fikih beribadah di dalam bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fikih yang pertama dari fikih beribadah dalam bulan Ramadan adalah an-nazar fi maqasid at-tashri' fil ibadah, la nazar fi adaiha mujarrad. Memperhatikan maksud-maksud pensyariatan di dalam ibadah. Memperhatikan maksud-maksud pensyariatan di dalam ibadah, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah tersebut saja. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah tersebut saja. Saya beri contoh puasa. Maksud daripada ibadah puasa, pensyariatan ibadah puasa adalah bertakwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka maksud pensyariatan puasa adalah bertakwa. Berarti di sini kita bisa ambil pelajaran fikih ibadah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperhatikan maksud pensyariatan sebuah ibadah, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah tersebut secara rutin. Seperti puasa, ya berarti menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itu pelaksanaan ibadah puasa. Tetapi maksud dari ibadah puasa apa itu?
yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang memperhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang hubungan puasa dengan takwa, di antaranya perkataan Fadilat Syekh Al-Mufassir Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taysir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan adalah inna siyama min akbari asbabit taqwa lianna fihi imtithalul awamir wa ijtinabi an-nawahi. Karena di dalamnya terdapat, saya ulangi, sesungguhnya puasa adalah termasuk sebab terbesar untuk orang bertakwa. Jadi semestinya orang yang berpuasa itu bertakwa. Jangan puasa itu malah tidak bertakwa. Kenapa? Karena di dalam puasa terdapat imtithalu amrillah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila saat seorang berpuasa lalu dia tidak bertakwa, maka ini lepas dari maksud dan tujuan pensyariatan puasa. Dan disinilah tercelaknya seorang yang berpuasa tetapi tidak bertakwa. Disinilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Kalau kita perhatikan betapa banyak, maka para ulama mengatakan di antaranya Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih tadi, laisa lahu thawabun min indillah. Tidak ada pahala sama sekali baginya dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas puasanya. Kemudian kita perhatikan juga perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan hadza yahsulu kathiran 'inda as-sa'imin. Ini banyak sekali terjadi di tengah orang-orang yang sedang berpuasa, yaitu dia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Dan itu banyak, jangan diremehkan, itu banyak. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang banyak tadi. Coba perhatikan lagi perkataan As-San'ani, ulama Islam abad ke-11 Hijriah, di dalam kitabnya At-Tanwir, ka'annahuma ajruhu wa matlubuh. Seakan-akan pahala ataupun orang yang berpuasa yang tidak bertakwa, seakan-akan dia mengejar cuma dapat lapar dan haus. Wa fihi zajruhu an it'abi badanihi wa ija'atihi wa i'tashihi wa amalin la ajra lahu fihi. Dan di dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari cuma meletihkan badannya saja, melaparkan badannya, menghauskan badannya, dan beramal yang tidak ada pahala untuknya sama sekali di dalamnya. Subhanallah. Maka sekali lagi, fikih beribadah yang pertama dan paling utama dalam bulan Ramadan adalah an-nazar fi maqasidit tasyri', la an-nazar fi adaihi mujarradan. Memperhatikan maksud dari pensyariatan puasa,
bukan hanya sekedar mengerjakan puasa begitu saja. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan agar berpuasanya dengan berpuasa yang takwa. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal lahwi warrafath." Bukanlah berpuasa menahan makan dan minum, tetapi hakikat puasa sebenarnya adalah menahan perbuatan lahu. Lahu adalah perbuatan yang sia-sia, melalaikan. Lahu perbuatan yang melalaikan. Kalau di zaman sekarang seperti misalkan terlalu banyak tidur, terlalu banyak main game, terlalu banyak scroll media sosial, lahu, melalaikan. Mendengarkan musik, nonton film, drakor, dracin, ya. Nonton berita perang, melalaikan. Yang aturan kita bisa berzikir, yang aturan kita bisa membaca Al-Quran, dan warrafath. Ar-rafath, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-kalamul fahish, yaitu perkataan yang keji, kotor. Yutlaqu ala hadha wa ala al-jima'. Para ulama mengatakan ar-rafath dikatakan untuk perkataan yang keji, ataupun perkataan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki dan perempuan, bersetubuhnya laki-laki dan perempuan. Au ala dzikrihi minan nisa, atau perkataan yang berkaitan dengan menyebutkan tentang perempuan atau lawan jenis, tubuh perempuan, kemaluan perempuan, aurat perempuan. Au ala muqaddimati, atau semua hal yang berkaitan dengan perkataan-perkataan syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah puasa yang bertakwa semestinya. Puasa yang menjauhi laghu, hal-hal yang melalaikan, dan rafath. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa yang tidak bertakwa, di antaranya man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan atau perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan seperti bersaksi palsu, bersumpah palsu, mengoplos, memalsukan, menipu, memarkup saat berpuasa, atau wal jahla, perbuatan kebodohan, perbuatan yang sia-sia seperti ghibah, namimah, dan penyakit-penyakit lisan lainnya, maka Allah tidak memerlukan hajat bagi dirinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya tidak manfaat puasanya karena tidak bertakwa. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia melakukan sakhab. Sakhab, bertengkar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa in sabahu aw ahadun aw qatalahu fal yaqul inni imru'un sha'im." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berpuasa atau kemudian diajak dia bertengkar, berkelahi, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa, agar dia puasanya bertakwa.
Maka perhatikan maksud daripada berpuasa. Jangan sampai dia tidak bertakwa saat berpuasa. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu berkata para ulama salaf, seperti dikatakan oleh Maimun bin Mihran, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, qala ashabuna ahwanu siyami tarku ta'ami wasyarab. Berkata sahabat-sahabat kami, yaitu para tabi'in, puasa paling rendah adalah puasa yang cuma meninggalkan makan dan minum. Ini juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Qala ba'du salaf ahwanu siyam tarku ta'ami wasyarab. Yang artinya sebagian ulama salaf berkata serendah-rendah puasa adalah orang yang cuma meninggalkan makan dan minum, akan tetapi kemudian maksiat jalan terus. Nah, ini hati-hati saat berpuasa. Puasanya tidak bertakwa. Fikih yang paling afdal saat berpuasa adalah mengetahui hakikat dari puasa tersebut. Apa hakikat puasa? Apa maksud dari puasa? Maksud dari kita meninggalkan makan, minum, yang halal saja kita tinggalkan. Masa yang haram kita kerjakan. Makanya para ulama salaf rahimahullah berkata juga Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da' adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Yang artinya, jika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan dari hal-hal yang diharamkan. Dan hendaklah saat hari engkau berpuasa penuh dengan ketenangan, kewibawaan, dan jangan samakan hari berpuasamu dengan hari berbukamu. Berkata juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Idza sumta fatahfaz mastata'." Jika engkau berpuasa, maka jaga puasamu. Jadi puasa itu kita menjaga makan, minum, dan puasa sendiri perlu penjagaan. Jaga puasamu semampumu. Makanya Taliq bin Qais yang meriwayatkan hadis ini, "Idza kana yaumu shaumi dakhala falam yakhruj illa lis-shalah." Jika beliau hari berpuasa, beliau masuk rumah, enggak keluar kecuali untuk sholat, agar tidak banyak ngumpul ngobrol dan tidak banyak yang didengar, tidak banyak yang dilihat, fokus untuk menahan. Nah, sekarang di zaman kita, meskipun kita tidak keluar rumah, kita berselancar di dunia. Nah, ini ujian yang sangat berat di zaman sekarang. Begitu juga Abu Hurairah, diceritakan oleh Abul Mutawakkil, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabah kanu idza shamu jalasu fil masjid. Adalah Abu Hurairah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum,
Jika mereka puasa, mereka senantiasa duduk di masjid. Tetapi di zaman sekarang duduk di masjid juga melihat hal-hal yang haram. Bahkan kadang di masjid main game online. Kadang di masjid melihat hal-hal yang diharamkan. Maka sebenarnya bukan urusan tempat, tapi urusan dia paham maksud dari berpuasa, yaitu bertakwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ala inna as-siyama laysa min at-ta'ami wasyarab, walakin min al-kadhibi wal batili wal laghwi." Ketahuilah, sesungguhnya berpuasa bukan dari makan dan minum saja, tetapi dari dusta, dari kebatilan, dan dari lahu, hal-hal yang melalaikan. Imam Mujahid rahimahullah, Imam Tabi'in, Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ala khaslatani man hafizahuma salima lahu shaum. Dua sifat, siapa yang menjaga dari dua sifat tersebut, maka akan selamat puasanya. Al-ghibah wal kadhib. Ghibah, ngerasani wong, dan dusta, ngapusi wong, dusta. Kemudian Abul Aliyah rahimahullah, perkataan beliau agung sekali. Beliau mengatakan, as-saimu fi ibadah ma lam yaghtab. Orang yang berpuasa, selama dia puasa, dia senantiasa dianggap sebagai orang yang sedang beribadah, selama dia tidak menghibah. Nah, ini hati-hati. Inilah fikih beribadah yang pertama saat bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan nantinya. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa seorang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali? Padahal kan dia ada effort gitu untuk puasa, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dapat lapar dan haus. Apa rahasianya? Dijelaskan hal ini oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa dikhawatirkan orang yang berpuasa tetapi tidak bertakwa, dikhawatirkan dia mendapatkan cuma dapat lapar dan haus. Rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrub ilaihi bitarkil muharramat. Yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal. Puasa ninggalin halal, makan kita tinggalkan dan dia halal, minum kita tinggalkan dan dia halal, bersetubuh dengan istri kita tinggalkan dan dia halal demi puasa. Ini tidak sempurna kecuali sampai dia meninggalkan yang haram. Orang yang halal saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa meninggalkan yang halal, maka ini seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Tidak ada nilai sama sekali. Sama seperti orang semangat tarawih, sholat subuhnya tidak. Atau sama seperti orang semangat puasa, sholat tidak. Nah, ini enggak manfaat. Karena sholat adalah penentu baik dan buruknya amal ibadah. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya atas fikih ibadah yang pertama ini.
Lalu apa sebenarnya takwa itu? Dijelaskan oleh para ulama salaf banyak sekali takwa. Dan ini bisa kita introspeksi diri kita, muhasabah di hari yang ke-16 ini. Kita ngerjain takwa enggak ini? Coba ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tentang takwa, an yuta'a fala yu'sa. Saat bulan Ramadan hendaknya kita bertakwa. Takwa pengertiannya adalah ditaati Allah dan tidak dimaksiati. Coba muhasabah. Saat bulan Ramadan, masihkah kita bermaksiat kepada Allah? Saat bulan Ramadan, lebih taatkah kita kepada Allah? Lebih banyak sholatkah kita kepada Allah? Lebih banyak baca Al-Qurankah kita kepada Allah? Lebih banyak i'tikaf di masjidkah kita kepada Allah? Terutama nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih banyak zikirkah kepada Allah? Lebih banyak ketaatan sedekahkah kepada Allah? Atau sebaliknya, malah bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Wa yudhkara fala yunsa, dan dizikiri, dielingi Allah dan tidak dilupakan. Coba introspeksi diri kita selama 16 hari ini. Dan saya khutbah Jumat tadi saya katakan, zikir itu taufik dari Allah. Sebagaimana perkataan Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "I'lam anna dzikra taufiqun min Allah." Ketahuilah zikir itu petunjuk dari Allah. Li'annahu min aisaril a'mal. Karena zikir itu amalan paling mudah. Hanya menggerakkan lisan, tidak perlu tenaga, keringat, darah, kekuatan, harta, enggak perlu. Walakin, tetapi ternyata la yadhkur ahadun rabbahu illa man waffaqahu. Ternyata tidak ada yang berzikir kepada Allah kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takwa. Coba introspeksi kita selama 16 hari. Berapa banyak zikir yang kita banyak? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad pernah ditanya, ayyus shaimina a'zamu ajran? Orang yang berpuasa mana yang paling besar pahala puasanya? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takwa. Wa yushkara fala yukfar. Saat berpuasa kita bertakwa enggak? Nikmat-nikmat yang kita dapati ketika berbuka puasa kita syukuri enggak? Atau malah kita kufuri? Karena salah satu pengertian takwa, yushkar fala yukfar. Nikmat Allah disyukuri, Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat kita syukuri dan tidak dikufuri nikmatnya. Salah satu bentuk kekufuran nikmat adalah buang-buang makanan. Mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir adalah kawan-kawannya syaitan. Nah, itu pengertian takwa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Berkata juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Beliau mengatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil. Agak maju sedikit Pak. Mudah-mudahan masjidnya nanti bisa dibesarkan. Amin. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Nah, saat berpuasa kita menegakkan takwa enggak? Takut enggak kepada Allah? Ya, mengerjakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Takut enggak kepada Allah Subhanahu wa taala saat berpuasa? Atau malah saat berpuasa dia masih bermaksiat, terutama saat sendirian.
Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah para syaitan, pemimpin jin dibelenggu dengan rantai saat berpuasa? Kenapa masih ada yang maksiat? Dan maksiat yang paling zahir, paling terlihat jelas saat puasa adalah orang tidak berpuasa. Kemudian orang melihat yang haram-haram, meninggalkan yang haram-haram. Maksiat paling zahir. Jawabannya adalah maksiat itu bukan hanya karena bisikan iblis atau syaitan, tetapi juga maksiat bisa karena kebiasaan yang buruk. Dan itulah yang disebut dengan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memberikan perintah untuk mengerjakan keburukan. Pokoknya dia mau bersyahwat tidak bersyahwat, kalau saat sendirian pasti ngambil HP dari kantongnya dan melihat yang haram. Sudah habit, sudah menjadi habit bagi dirinya. Puasa-puasa itu. Nah, ini hati-hati. Al-khawfu minal jalil. U'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui Allah Maha melihat? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam qalbu. Wal 'amalu bitanzil. Definisi takwa selanjutnya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan puas, qana'ah dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Qana'ah itu unsurnya ada 3. Ar-ridha bima 'atallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Kemudian yang kedua, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Kemudian yang ketiga, adamul bahthi 'anil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Itu qanaah. Nah, saat berpuasa kita qanaah. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Termasuk daripada takwa adalah bersiap diri untuk hari keberangkatan. Keberangkatan apa? Pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Ini ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Jadi itu tadi fikih beribadah yang pertama, yaitu an-nazar fi maqasidit tasyri', melihat kepada tujuan, maksud dari pensyariatan puasa. Puasanya harus bertakwa, dan jangan tidak bertakwa puasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari fikih beribadah yang kedua adalah yaitu al-ihtimam bi a'zamil ibadat fi hadzal syahr. Memperhatikan ibadah-ibadah yang paling utama di dalam bulan Ramadan ini. Saya ingin bertanya sekarang, apa ibadah paling utama di dalam bulan Ramadan? Salat 5 waktu. Tanpa salat puasanya rusak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min yaumal qiyamati min 'amali salatu." Amalan yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amali, wa in fasadat faqad fasada sa'iru 'amali. Kalau seandainya salatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya termasuk puasa baik. Salatnya rusak, seluruh amal ibadahnya termasuk puasa juga rusak. Salat, jaga salat. Jangan sampai masuk ke dalam ayat
fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang salat, orang yang lalai tentang salatnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan siapa yang lalai tentang salatnya. Yang pertama kata beliau, yusalli fil alaniyah wa la yusalli fis sir. Tengah orang banyak salat, sendirian tidak salat. Itulah orang munafik. Kemudian yang kedua, imma an tarkiha bil kulliyah. Dia meninggalkan salat sama sekali. Ini lalai salat. Kemudian yang ketiga, imma an fi'liha fi kharijal waqtil muhaddad syar'an. Dia meninggalkan salat atau mengerjakan salat di luar waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Kemudian yang keempat, imma an ta'khiri waqtiha la yusalliha illa fi akhir waqti ghaliban daiman. Yang keempat, dia mengerjakan salat di akhir waktunya. Dan itulah salatnya orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq." Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Yarqubu syams, nunggu matahari. Kalau sudah azan asar dia nunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai jika matahari mau terbenam seperti tanduk syaitan, qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia bangun kemudian salat dalam keadaan seperti burung mematuk makanannya. Tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya kecuali sedikit sekali. Perhatikan ibadah paling agung salat. Jangan remehkan salat. Bagi laki-laki salatnya di masjid. Kalau seandainya tidak bulan Ramadan di masjid, kapan lagi mau salat di masjid? Lawang orang yang buta, jauh rumahnya, tidak ada penuntun, di antara rumahnya dengan Masjid Nabawi banyak binatang buas. Kemudian dia tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu, dan dia sudah tua, tidak diizinkan oleh Rasul SAW untuk salat di rumah. Apalagi yang sehat-sehat. Kalau bukan Ramadan, salat di masjid bagi laki-laki, salat berjamaah di masjid, kapan lagi? Kemudian amalan yang kedua yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa karena iman dan berharap pahala. Apa yang disebut dengan berpuasa karena iman dan berharap pahala? Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, kata Imam Nawawi rahimahullah, puasa karena iman al-i'tiqad bi fardhiyati shaumih. Meyakini kewajiban puasa. Ini perlu diletakkan dalam kalbu. Saya puasa bukan karena rutinitas saja, tetapi ini kewajibanmu ya Allah, saya taat kepadamu. Begitu orang berpuasa karena iman. Kemudian berpuasa ihtisaban. Apa puasa ihtisaban? Yaitu berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, bahwa puasa ihtisaban adalah an yasumahu ala ma'na ar-raghbah, ay azimah. Dia puasa penuh dengan tekad kuat, semangat fi thawabis siyam, semangat untuk mendapatkan pahala puasa. Fala yastathqilu li siyami wala yastatilu li ayyam. Dia tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang hari-hari puasanya. Semakin haus semakin semangat puasanya. Semakin haus semakin semangat puasanya. Maka berpuasalah dengan iman dan ihtisab. Dia tidak sering mengatakan, aduh baru jam 1. Aduh haus sekali ya Allah, kenapa sih ada syariat puasa ini ya Allah. Enggak. Orang puasa ihtisab yang diampuni dosanya, dia penuh semangat. Makanya Rasulullah SAW berperang Badar di bulan Ramadan, menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Penuh semangat puasanya. Amalan yang ketiga adalah bersahur dan mengakhirkan sahur. Dan bersahurlah dengan kurma tamar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu," bersahurlah.
Itu perintah beliau dan itu ucapan beliau dan beliau juga melakukannya dan beliau juga menyetujuinya. Jadi 3 hal beliau lakukan untuk sahur. Bersahurlah. Jangan tidak bersahur meskipun hukumnya sunnah muakkadah menurut ijma' para ulama, akan tetapi dia ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersahurlah. Dan sebaik-baik sahur saat dengan kurma kering, kurma tamar. Dan mendekati adzan subuh. Sebagaimana perkataan para Nabi Muhammad SAW, Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'khiris sahur wa ta'jilil iftar. Kita para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur. Akhirkan sahur, jangan sahurnya jam 10, jam 11 itu makan malam. Tetapi bersahurlah saat sepertiga malam terakhir, mendekati adzan setengah jam, 25 menit, 20 menit sebelum adzan subuh. Kemudian amalan yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh para salafus saleh. Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi rahimahullah yakhtimul Quran fi 7. Beliau menghatamkan Al-Quran di setiap bulan, setiap pekan. Fa idza dakhala Ramadan yakhtimu fi 3. Kalau masuk bulan Ramadan menghatamkan seperti setiap 3 hari. Idza dakhala 10 yakhtimu fi lailah. Kalau seandainya masuk 10 malam terakhir, beliau menghatamkan setiap malam. Berarti 30 juz baca Quran setiap malam. Dan itu tidak mustahil. Ya, satu malam itu 12 jam. Orang baca Quran yang lancar, itu biasanya 1 lembar 1 menit. 30 juz menjadi 10 jam. Masih ada 2 jam untuk istirahat. Asalkan tidak sambil main HP. Ya. Ini kalau sudah pagi-pagi pada subuh, samping kanan Quran, samping kiri HP, atau baca Qurannya dari HP, maka ini pasti tidak selesai baca Quran. Bisa dipastikan seperti itu. Ya. Kalau sudah baca Quran, matanya berkunang-kunang atau berlinang air mata, hurufnya jadi goyang. Tapi giliran HP, maka matanya tegak. Atau baca Quran dari HP, saya tidak mengharamkan. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan adimun nazar fil mushaf. Ya, selalu baca, pandangkan matamu kepada mushaf. Dan Imam Nawawi dalam kitab beliau Adab At-Tibyan fi Adabil Quran dan juga Al-Adhkar mengatakan al-qira'atu minal mushaf afdalu minal qira'ah dhahran. Membaca dari mushaf lebih afdal daripada membacanya secara hafalan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan al-qira'atu minal mushaf aslamu minal ghalat. Membaca dari mushaf itu lebih selamat dari kesalahan. Maka baca dari mushaf. Nah ini para ikhwan. Baca Quran, terutama saya ingin menyinggung ini anak-anak yang mungkin sekarang hidupnya sudah mapan, umur 40-an, umur 50-an, umur sudah mapan. Kemudian dia ingin bakti sama orang tuanya, dia kasihlah HP-nya smartphone. Akhirnya orang tuanya bukan baca Quran dalam bulan Ramadan, malah nonton. Ini cara bakti yang keliru. Dan ini kejadian. Saya ketika ceramah seperti ini di sebuah daerah, ada kakek-kakek tua, udah bungkuk, udah ubanan seluruhnya. Kemudian beliau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Sehat Ustaz. Saya kemarin lihat Ustaz di TikTok. Nah, berarti kakeknya main TikTok. Ini anak yang salah bakti orang tua. Apalagi umur manusia itu dibagi oleh Imam Ibnul Jauzi menjadi 5 dalam kitab beliau Tanbihun Naim. 0 sampai 15 umur anak muda. 15 sampai 35 itu umur anak-anak. 15 sampai 35 itu anak muda. 35 sampai 50 itu masa matang. 50 sampai 60 itu masa tua. Jangan aku muda, sudah masa tua itu. Siap-siap kumpul bersama dengan penghuni kubur. 60 sampai 80 kalau tidak ibadah nggak ada uzur di sisi Allah SWT.
Kalau lebih banyak hal-hal yang melalaikan tidak ada uzur. Sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ketika beliau membahas bab al-hathu ala al-izdiyad fi kathratil khair fi awakhiril umur. Perintah untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir umur. 50 sampai 60, 60 sampai 80 itu super tua. Ya, super tua. Nah, ini kadang dikasih HP. Udah biarin saja ayahnya ya ataupun kakeknya yang sudah tua sudah sibuk dengan Quran, sibuk dengan masjid. Ya, kalaupun mau dikasih HP agar bisa nelpon, ya apa namanya? Ya HP yang monokrom, yang kalau yang bisa cuma SMS, kalau kucing dilempar mati. Nah, itu aja. Nggak usah terlalu banyak lihat dunia. Sudah makan garam dunia banyak beliau. Udah capek dengan kehidupan dunia. Kemudian yang keempat, amalan yang selanjutnya adalah banyak zikir sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang kelima, banyak bersedekah, terutama membukakan puasa orang yang sedang berbuka, saat berbuka puasa. Karena ini termasuk daripada mendapatkan pahala yang berlebih dari sebagian orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ajri shaim syai'an. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tersebut. Yang keenam adalah menyegerakan berbuka. Jangan tunda-tunda berbuka. Ini terutama yang bukber, buka puasa bersama atau buka puasa di rumah makan. Jangan sampai terlambat. Biasanya nunggu makanan dihidangkan, dia tidak bawa apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khair ma'ajal fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketujuh, berumrah. Alhamdulillah, kesempatan umrah masih ada meskipun perang. Dari negara Teluk yang ada, cuma Arab Saudi yang masih membuka penerbangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin. Berumrah sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah, karena beliau tidak berhaji, maka Rasulullah SAW ingin memberikan solusi agar tetap dapat pahala. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersama. Yang kedelapan, beriktikaf. Ini iktikaf bahkan sampai kepada ustadz pun mulai tidak melakukan. Nanti alasannya secara fikih sunnah kok. Mana qudwahnya? Ya, ini sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit secara fikih madzhab jumhur ulama sunnah, enggak wajib. Enggak, saya tidak berbicara secara fikih, saya berbicara secara sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fil ashr awakhir hatta yatawaffahu Allah azza wajalla. Rasulullah SAW selalu beriktikaf. Karena kemudian setelahnya fi'il mudhari yadullu ala tiqrar wal kathrah, menunjukkan kepada sering dan diulang-ulang. 9 kali beliau disyariat, dimulai semenjak disyariatkan i'tikaf, beliau beriktikaf 9 tahun sampai wafat. Bahkan di tahun wafatnya beliau beriktikaf 20 hari. Kita ini di Indonesia banyak hal yang melalaikan kita dari i'tikaf dan mengejar berburu Lailatul Qadar. Ada baju lebaran, ada mudik, kemudian ada makanan lebaran. Itu adat istiadat sah-sah saja. Tapi jangan sampai melalaikan untuk beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini harganya mahal. Coba sekarang kita renungkan bersama. Mungkinkah kita menyelesaikan Ramadan ini dalam umur yang sehat walafiat? Satu. Yang kedua, kalaupun mungkin kita menyelesaikan Ramadan ini dalam umur yang sehat walafiat, apakah mungkin Ramadan ini berulang tahun depan? Atau ini Ramadan terakhir kita? Pikirkan dua hal itu. Yang ingin melalaikan 10 hari terakhir bulan Ramadan, pikirkan dua hal tersebut.
Kalau ada waktu saya jelaskan 10 hari terakhir bulan Ramadan atau Lailatul Qadar, tapi nggak ada waktu. Ya, tanya para ustadz, apa hebatnya Lailatul Qadar? Kenapa orang tidak tertarik untuk Lailatul Qadar? Orang tertarik kadang-kadang dengan nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu, beribadah pada nisfu Sya'ban. Tetapi yang dalilnya sahih dari Al-Quran, hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak semangat untuk beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti berdalih sunnah, lah itu bid'ah. Ya, semangat beribadah, isi masjid, dan di masjid jangan main HP, jangan bawa laptop, enggak, di masjid itu beribadah, memfokuskan qalbu untuk beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW punya tenda untuk fokus kalbunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Sayang, mungkin kita nggak menyelesaikan umur ini untuk Ramadan tahun, atau mungkin ini Ramadan terakhir kita. Etika. Kemudian yang ke berapa? 9 atau ke 10 berdoa. Karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Nah, itu adalah fikih ibadah yang kedua. Fikih ibadah yang ketiga adalah an ta'budallaha ala ma ja'a fi sunnatil Mustafa wa 'amalis sahabatil kiram. Beribadah kepada Allah harus sesuai dengan sunnah Rasul dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak boleh beribadah dengan bid'ah. Tidak boleh beribadah dengan bid'ah. Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ketika ayat ini turun, maka yang Allah berikan petunjuk adalah para sahabat Nabi. Maka dengan petunjuk mereka ikutilah. Tugas kita cuma mengikuti. Surat Al-An'am ayat 90. Maka beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah taqdimul inayah wal ihtimam bil faraid 'ala al inayah bin nawafil. Perhatikan amalan-amalan wajib sebelum amalan sunnah di dalam bulan Ramadan. Seorang memperhatikan tarawih, semangat, tetapi tidak salat subuh. Ya, tidak salat subuh. Ini keliru. Perhatikan amalan-amalan wajib sebelum amalan-amalan sunnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada fikih beribadah dalam bulan Ramadan yang kelima, yang terakhir adalah, ingat baik-baik, Ramadan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy-syahru hakadha hakadha wa hakadha. Rasul SAW bersabda, bulan itu gini, seperti ini, seperti ini, 30 hari. Atau hakadha wa hakadha wa hakadha. Atau 29 hari. Sekarang kita sudah malam yang ke-17 malam ini. Berarti tersisa tinggal berapa malam? Kalau 29 hari, 12 malam saja. Maka yang 16 malam itu tidak akan pernah bisa kembali, walau dengan bayar emas segunung Uhud. Dan itu sudah menjadi pelajaran kita tuh, 16 hari, 16 malam. Jangan sampai malam ini diulang. Ya, jangan sampai malam ini diulang. Lalai ibadah, malas ibadah, kemudian semangat maksiat, jangan sampai diulang. Karena Ramadanmu cuma sebulan, tidak akan pernah berlebih. Ramadanmu cuma sebulan, tidak akan pernah berlebih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan waktu di dalam agama Islam seperti modal. Orang kalau mau berdagang harus punya modal untuk mendapatkan keuntungan.
Kalau habis modal tidak bisa berdagang, tidak dapat keuntungan. Waktu kita ini modal. Modal kita beribadah. Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin beliau mengatakan, Al-maut fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian itu pembeda antara waktu beramal dan waktu untuk mengambil ganjaran atas amal, upah atas amal tadi. Ya. Ada perkataan Maimun bin Mihran, menarik, perhatikan. Mudah-mudahan kita menjadi semangat. Perkataan para ulama, terutama ulama salaf itu sangat menusuk di dalam kalbu. Beliau melihat ini, karena di sini ada majmuk, kan ada tua, ada muda gitu. Beliau melihat kepada yang tua-tua. Beliau mengatakan, "Ya ma'syarasy syuyukh, hal ra'aitum az-zara' idza biyad?" Wahai orang tua yang berumur tua, apa pendapat kalian kalau seandainya sebuah tanaman sudah putih? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Al-hasad, kata orang tua tersebut. Al-hasad, yaitu memetiknya, habis itu mati dia. Artinya orang tua tidak sebentar lagi mati. Ya, hati-hati. Kemudian beliau melihat kepada yang muda-muda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, i'lam anna al-afah qad tadkhuluhu az-zar' qabla an yustahsad. Wahai para pemuda, ketahui baik-baik, sesungguhnya kadang-kadang hama penyakit masuk ke dalam tanaman sebelum dia dipetik. Artinya kadang yang muda mati duluan sebelum yang tua. Hati-hati. Kemudian beliau mengatakan, qabihun bisyabab tarkut taubah wa aqbaha minhu tarkus syuyukh. Buruk bagi para pemuda dia meninggalkan taubat. Sekarang masanya nih, ini mungkin Ramadan terakhir. Lebih buruk lagi kalau saya sudah tua malah lalai di dalam bulan Ramadan. Ini mungkin Ramadan terakhir. Nah, itu kira-kira 5 dari fikih beribadah. Saya ulangi dengan cepat. Yang pertama, memperhatikan maksud dari pensyariatan puasa. Ini penting sekali. Karena puasanya tidak cuma dapat lapar dan haus. Yang kedua, memperhatikan ibadah-ibadah inti dalam bulan Ramadan. Saya lupa tadi yang ke-10 tarawih. Tarawih, tambahannya tarawih. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan ibadah harus sesuai dengan sunnah, jangan beribadah dengan bid'ah. Yang keempat, memperhatikan ibadah yang wajib sebelum amalan sunnah, ibadah yang sunnah. Yang kelima, perhatikan waktu. Tidak ada waktu leha-leha dalam bulan Ramadan, enggak ada. Santai-santai, nongkrong-nongkrong, enggak ada. Semangat ibadah. Ini yang menyebabkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali khatam. Berarti satu harinya baca 60 juz. Dan itu tidak mustahil yang bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Ini yang bisa disampaikan, mungkin waktu habis. Ya, wallahu alam. Dan saya berterima kasih kepada DKM Masjid Ar-Rahman Semarang, Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kajian mampir ini. Kajian mampir karena saya mau menjemput anak besok, daripada saya bengong, mendingan saya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukran kami aturkan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin yang telah membantu kami dalam memahami ilmu terkait dengan fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Jalla wa Ala membalas antum dengan banyak kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, demikianlah acara kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita dan diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Atas nama seluruh jajaran panitia kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para muhsinin serta seluruh jamaah yang telah hadir, dan mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada.
Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam acara berikutnya. Jangan lewatkan pula kesempatan untuk meraih pahala yang begitu banyak dengan membantu kegiatan operasional dakwah kami, kegiatan sosial serta pembangunan masjid, yaitu Masjid Baitul Muqdis di Gunung Pati. Semoga Allah Jalla wa'ala mencatatnya sebagai amal jariah. Ikuti terus juga media sosial kami untuk mendapatkan informasi berbagai kegiatan kami.